Ya pemirsa, sebanyak 7 sumur milik warga dan 1 sumur umum di Gang Nila, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tanjung Pinang, diduga mengandung minyak. Sejumlah warga mengaku khawatir dengan keberadaan minyak yang ada di sumur-sumur tersebut. Lalu bagaimana kondisi sumur-sumur itu saat ini dan apa penyebabnya? Terus ikuti saya di Special Report. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Handoko, salah seorang warga yang terdampak yang sumurnya diduga mengandung minyak. Baik Pak Handoko, ini sumurnya sudah berapa lama dengan kondisi seperti ini? Kalau kondisi separah ini kurang lebih dalam 1-2 mingguan inilah. Cuman kalau bilang mau sumurnya udah berminyak tuh dari 2018. Jadi selama rentang 2018 itu warnanya seperti ini terus atau sempat jernih airnya? Warnanya di waktu 2018 warnanya masih tergolong bersih, cuman dia ada beningan minyak. Oke. Beningan minyak. Cuman dalam kurang lebih 10 hari yang lalu lah, pas kami pompa airnya naik, airnya sudah mulai berminyak pekat. Dia bukan pekat ya? Bukan beningan minyak lagi. Itu baunya seperti apa? Kalau bau udah pasti bau minyak. Bau minyak. Bau bensin begitu? Bau bensin. Bau bensin, cuman kalau tebal, kalau tipis dia bau-bau kayak minyak tanah gitu. Kalau untuk contohnya udah ada kami nampung sebagian itu buat sampel. Kadang-kadang ada orang mau datang ambil buat sampel. Boleh kita lihat sampelnya Pak Handoko. Kalau kemarin kami inilah sisa-sisa yang kami nampung dari bawah. Kalau ini airnya berwarna hitam seperti ini ya Pak ya? Hitam. Oke, ini itu awal tahunnya udah pekat kayak gitu, makanya kita laporkan. Baunya memang bau minyak ya? Baunya minyak. Bau minyak. Udah pasti minyak. Udah pasti minyak kan seperti ini. Nah itu kalau air yang sumurnya seperti apa? Kalau air sumur kita boleh tampung dikit. Boleh kita lihat sedikit. Ini kedalaman sumurnya berapa meter Pak Handoko? Kurang lebih 12 lah, soalnya dia 2 pipa. Oke. Selain sumur yang di sini yang diduga mengandung minyak, ada sumur lain di sini, Bapak? Kalau tetangga lain ada. Cuman yang parahnya yang di sini. Yang di sini yang paling parah. Yang paling parah. Nah, kalau kondisi yang lain? Kondisi tetangga lain dia kayak seperti yang saya bilang. Cuma ada beningan minyak. Tidak sampai separah ini. Kalau ini udah hitam pekat. Cuman ini karena lagi hujan jadi dia tak gitu parah. Tapi minyaknya terlihat deh Pak ya? Pasti terlihat. Terlihat dia minyaknya. Baik pemirsa, ini adalah kondisi air sumur dari salah satu rumah warga yang diduga mengandung minyak. Bisa dilihat seperti ada yang mengental ya Pak, yang menggumpal di atas ya. Ini minyaknya Pak ya? Ini minyaknya. Oke. Dan baunya memang seperti bau minyak tanah ya Pak ya? Kalau sekarang tercium kayak semacam bau minyak tanah, tapi kalau dia tebel banyak, baunya kayak bau apa? Bensin gitu. Bensin ya. Nah itu kemarin katanya kalau dibakar, ada kabar kalau dibakar ini menyala itu. Menyala ya. Dan kita pernah coba juga ke motor, tapi motor anak-anak saya. Motor yang mana? Yang di sini. Yang ada motor ini. Salah satu lah ya. Iya. Dan itu menyala. Hidup. Ya itu motor kalau mau hitung udah kurang lebih setengah tahun kami tidak pakai. Setengah tahun tidak pakai. Nongkrong di situ, cuman iseng-iseng untuk coba aja hidupin ke motor, ternyata hidup. Oke, ini pernah nggak dilaporkan permasalahan ini kepada pemerintah setempat? Dari 2018 kami pernah lapor ke Pak RT, seterusnya Pak RT yang untuk
melakukan pemrosesan untuk pelaporan proses. ini. Dan akhir jawabannya cuma bilang Pertamina atas tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Terpaksa kami pakai terus sampai dekat-dekat ini terjadi lagi yang lebih parah. Daripada 2018 sebelumnya. Iya, 2018 tidak separah ini. Oke. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Hendra Kusuma, Ketua RT 03 RW 14 di Gang Nila, lokasi di mana beberapa sumur warga diduga mengandung minyak. Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan Bapak ini? Ya, kalau ini kan nama ada pencemaran limbah bahan berbahaya kami EBM. Tentu ya diselesaikan pemerintah lah, kan ini khawatir warga kampung sini kan, udah kebakaran apa kan bisa habis semua gitu kan. Ini kemarin Bapak udah melakukan upaya untuk melaporkan ini kepada pemerintah, Pak? Sebenarnya masalahnya dari 2018 sudah dilaporkan, tahun 2018 ya, udah disampaikan pemerintah, tadi fasilitasi sama Dinas Lingkungan Hidup waktu itu ya, Tanjung Pinang, sama pihak SPBU segala macam. Tapi SPBU tetap menyangkal ada kebocoran dari pihak mereka. Jadi warga pun nggak bisa berbuat lebih jauh gitu kan. Ada berapa warga Pak yang di sini melapor ke Bapak kalau sumurnya itu diduga mengandung minyak ini Pak? Kalau waktu 2000 mulainya sebenarnya itu tak bisa putus ya, dari 2018 sambung ke sekarang. Waktu 2018 itu mungkin ada 11 itu. 11 rumah atau 11 sumur. 11 sumur, Pak. Masjid itu kan kena juga waktu itu, 2018 ya. Oh, masjid kena juga, Pak, ya, 2018. Kena 2018, bau sekali. Itu ada dekat samping masjid ada juga, dan 9 sumur di warga sekitar sini. Jadi saat ini sudah diambil sampel air dari Pak Handoko. Bukan sampel Pak Handoko aja, beberapa rumah. Jadi mau diuji lab dulu ke yang independen, kira-kira kandungannya ada apa gitu kan. Oke. Dan mereka udah survei ke SPBU segala macam, udah diambil sampel air di sumur pantau bunker segala macam, udah diambil. Jadi rencananya mau diuji lab secepatnya lah itu kan. Ini warga masih menunggu ya Pak hasil labnya ya? Lah benar. Masih menunggu ya Pak. Ya? Jadi Pak, kalau kita lihat kondisi airnya ini kan airnya tidak layak untuk dipakai ini kan Pak ya? Iya. Nah ini jadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga itu bagaimana Pak? Jadi warga ada yang beli awal-awal ya, ada yang beli, dan sekarang alhamdulillah ada bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang. Oke. Jadi kita kalau perlu air bersih tinggal telepon, ngasih tahu mereka Anda kan. Oh, tinggal ditelepon dari mereka langsung mengantar supply ke sini. kemari ya. Ya, bagi kami warga ya, pertama saya jarak dari rumah yang bersangkutan dengan kami ini cuma 30 meter. 30 meter kalau di siang hari itu menguap. Menguap itu mengandung bau. Dan kami berpikir, dan warga, kami sudah bicara sama Pak RT bahwa ini harus ditindaklanjuti, ditindak secepatnya. Oke, apa yang ditakutkan sama warga Pak? Kenapa? Di sini, itu minyak. Minyak ini mempunyai kualitas dampak yang terburuk ketika menyambar api. Sebab apa? Kita dah coba sikit kita tebat, atau kita pakai api, itu menyambar. Jadi itu yang kita anikan. Jadi kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah LH. Itu telah turun ke lapangan dan melihat langsung dan mengambil sikap. Tetapi kami minta mengenai lab, kami tidak tahu lab. Di lab itu tidak tahu. Kami tahunya ini cepat, bersih dan cepat aman. Kita mau mendekati pemilu. Jangan nanti gara-gara ini ribut kita kacau di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini aman tentram. Jadi kami minta tolonglah secepat mungkin. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Bapak Riono. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kami ingin sedikit menanyakan mengenai sumur warga yang di daerah Gang Nila 1, di daerah Soekarno-Hatta yang tercemar, yang diduga mengandung minyak. Itu seperti apa Pak tanggapan dari DLH? Jadi kalau kita bicara dari mulai awal, prosesnya tentu sudah cukup panjang dan sudah banyak dimuat di media-media ya. Tetapi saya ingin menyampaikan perkembangan terakhirnya saja. Di dalam perkembangan terakhir, kemarin hari Jumat kita telah melaksanakan rapat bersama lintas sektoral, yang hadir juga di dalam rapat tersebut. Kami mengundang dari Dinas ESDM Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan,
Kemudian kami juga menghadirkan SPBU yang diduga sebagai penyebab. Kemudian kami juga menghadirkan dari Pertamina, kemudian camat, lurah, kemudian bahkan ada dari Polsek juga ikut hadir, termasuk juga pengadu, pelapor daripada sumur yang tercemar tersebut. Kemudian juga didampingi dengan pengurus RT ataupun RW-nya. Di mana di dalam rapat tersebut banyak dibahas, tetapi secara umum menghasilkan 3 kesepakatan yang mungkin mulai hari ini sudah atau sedang kami persiapkan semuanya. Yaitu pertama, pihak pengelola ini akan melakukan pengukuran bersama terhadap tangki atau bunker yang ada di SPBU. Jadi teknisnya nanti setelah jam operasionalnya tutup SPBU, kemudian nanti SPBU itu akan diisi sampai penuh, kemudian nanti dilakukan pengukuran bersama dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, kemudian disegel. Setelah itu besok paginya dibuka segelnya dan lain sebagainya, sehingga nanti dari ukuran akan terlihat di mana kalau tangki-tangkinya itu akan ada berkurang isinya. Nah, itu hasil rapat kita yang pertama. Kemudian yang kedua, pihak SPBU nanti akan membuat sumur pantau untuk yang sekarang. Nah, kalau dulu kan sumur pantaunya itu ada di dalam bunker, tapi sekarang nanti dibuat di luar. Kemudian yang ketiga akan dilakukan pengetesan sampel di laboratorium terkait dengan air dan juga minyak yang ada di sumur pengadu itu. Jadi kalau terkait dengan air tentu akan dilakukan uji lab. Kemudian untuk bahan bakar yang menyebabkan tercemarnya di sumurnya itu seperti apa akan kita lakukan. Jadi kami rapat internal untuk menyiapkan segala sesuatunya di situ, dan kemarin disepakati juga untuk pembiayaan itu akan dibantu oleh yang patut diduga tadi sebagai sumber penyebab dari SPBU. Oke, dugaan sementara ini dari SPBU begitu Pak? Dugaan ya, masih dugaan. Oke Pak, kabarnya dulu DLH pernah mengambil sampel dari air tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, itu juga tadi kami rapat internal, sehingga kami karena kemampuan lab kami yang kurang optimal, maka kami sudah menyiapkan beberapa alternatif pihak-pihak ketiga yang bisa membantu, sehingga mulai hari ini tadi kami sedang melakukan proses penjajakan terhadap pihak-pihak ketiga yang bisa membantu itu seperti apa. Oke, itu kapan sampelnya diambil waktu itu Pak? Kalau sampel dari mulai awal pengaduan dari pelapor atau pengadu. Atau bulan berapa gitu? Enggak, kalau pengaduan tanggal 28 kemarin. Kan kami terima pengaduan tanggal 28 pagi, kemudian kami langsung meluncur, kemudian kami ambil sampel, kemudian hari Senin mereka melaporkan kembali, karena di laporan pertama itu setelah disampaikan pengaduan, terus mereka melakukan pengurasan, kemudian kita minta jangan dikuras dulu, sehingga pas hari Senin airnya sudah naik, kemudian masih terdapat kontaminasi bahan bakarnya. Kemudian mereka melakukan pengaduan kedua, terus kami turunkan staf, kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk yang kedua. Oke, berapa lama kira-kira Pak menunggu hasil dari penyelidikan itu Pak? Kalau menunggu hasil sampel tentu kan kami karena mengandalkan pihak ketiga untuk menguji lab itu, biasanya kan mereka memberikan waktu itu 14 hari dari. Oke, ini labnya di mana? Ya di Kepri, bisa di Batam. Oke. Berapa lama tadi Pak? Kemungkinan biasanya yang sudah pernah kita jajaki itu 14 hari. Oke, 14 hari dari waktu untuk pengambilan sampel terkait dengan sampel diberikan, kemudian ada berapa titik yang kita coba sampaikan. Oke, baik Pak.